Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Prodi Agroteknologi NIM 190111100026 dari kelas A. Kali ini saya akan melakukan praktikum BOOPT secara mandiri pada acara ketiga, yakni simptomatik. Simptomatik merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tanaman. Simptomatik adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tanaman itu sendiri akibat serangan penyebab penyakit atau patogen. Gejala atau simptomatik berdasarkan sifatnya ada dua, yakni lokal atau terbatas yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri. Lalu yang kedua, sistemik adalah menyebar yang disebabkan oleh virus dan penyakit fisiologis lainnya. Secara morfologi, gejala atau sistematik ada tiga, yakni nekrotik atau kerusakan pada sel, hipoplastik terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel, dan yang terakhir, hiperplastik atau pertumbuhan sel yang melebihi dari normalnya. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan objek pengamatan pada tanaman cabai dan tomat. Sebelum itu, saya akan menyinggung sedikit tentang klasifikasi dari cabai dan tomat. Cabai berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Magnoliophyta, kelas Magnolipsida, subkelas Ateridae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum L, spesies Capsicum frostensis L. Dan untuk tanaman tomat berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, dan ordo Tubiflorae, famili Solanaceae, genus Lycopersicum, dan spesiesnya adalah Lycopersicum esculentum Mir. Di dunia terdapat sekitar 65 virus yang diketahui menyerang tanaman cabai. Salah satunya Pepper Yellow Leaf Gall Virus atau PEPYLGV dari golongan Bogomovirus atau Geminivirus yang menyebabkan penyakit kuning dan daun keriting pada cabai. Gejala dari virus ini adalah timbul bercak kuning di atas permukaan daun, perlahan meluas hingga seluruh permukaan daun menguning. Bentuk daun menjadi lebih kecil dari ukuran normal, daun melengkung dan kaku, daun terlihat keriting. Setelah kuning, daun sebagian besar rontok. Di bawah permukaan daun terdapat hama atau kutu yang berwarna putih sebagai karier atau pembawa virus. Hama ini adalah kutu trips yang merupakan sebagai karier atau pembawa virus yang menyebabkan penyakit keriting daun pada tanaman cabai. Apabila tanaman telah terserang virus yang dibawa oleh kutu trips, maka penanggulangan akan sulit karena tidak ada obat kimia yang dapat mengatasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencabut batang dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Yang kedua, penyakit pada tanaman daun tomat. Maka terdapat bercak kecil berwarna coklat yang dapat meluas dan menyebabkan daun berlubang. Bercak dicirikan dengan adanya lingkaran yang konsentris. Penyebab bercak daun ini adalah karena adanya serangan jamur Artenaria solani. Jamur ini biasanya menyerang di saat musim hujan. Gejala yang disebabkan oleh jamur Artenaria solani ini adalah bercak hijau pucat atau kekuningan di sisi daun atas, berwarna hijau zaitun hingga ungu keabu-abuan di bagian bawah, daun mengering dan keriting. Pada umumnya, gejala terjadi di kedua sisi daun dan kadang-kadang pada buah. Daun yang lebih tua terinfeksi lebih dahulu dan selanjutnya penyakit perlahan menyebar ke arah daun muda. Pada permukaan sisi atas daun muncul bercak-bercak kecil yang menyebar, berwarna hijau pucat atau kekuningan dengan tepian yang bisa meluas. Di sisi bagian bawah, bercak hijau zaitun hingga abu-abu dan potongan beludru berkembang di bawah bercak-bercak daun. Bercak ini terdiri dari struktur penghasil spora dan massa spora atau konidia. Seiring waktu, ketika bercak-bercak membesar, warna daun yang terinfeksi berubah dari kekuningan atau klorosis menjadi coklat atau nekrosis, dan daun mulai menggulung dan mengering.
daun akan rontok sebelum waktunya, menyebabkan pengguguran daun yang parah. Presentase kerusakan pada tanaman cabai hanya 30% karena gangguan hanya pada pucuknya saja, sedangkan untuk tanaman tomat mencapai 90% karena hampir seluruh daun terkena serangan dari jamur ini. Sekian dari praktikum yang saya lakukan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Nur Hidayah, mohon undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan stay healthy.